Hai, namaku Salvi dan kita akan ngomongin tentang LPDP lagi kali ini. Nah, aku sadar ya, jumlah subscriberku tuh makin hari makin naik karena memang banyak orang yang tertarik sama LPDP, terutama daerah afirmasi. Dan itu juga semakin menyadarkan aku bahwa banyak teman-teman kita, kalian semua yang nonton video ini, yang berada dari daerah afirmasi pengen punya pendidikan yang lebih gitu, karena ini kan beasiswa dikasih sama negara dan banyak sekali kemudahan bagi kita dari daerah afirmasi. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi TOEFL kan, jadi kalian tinggal tes sesuai dengan kemampuan mimpi kalian untuk membangun negeri ini tuh seperti apa gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami ketika kalian mengikuti wawancara LPDP, dan ini salah satu hal yang bisa saya diskusikan dengan kalian. Video ini akan seperti sesi diskusi, dan kalian bisa bertanya apa saja di kolom komentar. Nanti saya baca. Akhir-akhir ini saya mulai concern sama media sosial. Saya berusaha untuk tetap on di sosial media, tetap baca komentar, berusaha untuk tetap aktif lah. Karena saya melihat antusias yang begitu luar biasa teman-teman yang daftar beasiswa LPDP ini. Nah, sebelumnya saya pernah bilang bahwa saya tidak mau lagi bantu wawancara, tapi minggu lalu saya wawancara 3 orang, dan kita akan bahas apa yang saya merasa saya temukan dari kekurangan 3 orang ini ketika wawancara. Nah, semuanya lebih banyak kekurangannya ketika kita ngomongin tentang tesis. Maksudnya rencana kamu nanti saat kuliah itu kamu akan bahas proposal tesisnya apa, dan ketika kamu pulang kamu ingin membangun dalam bentuk apa, dalam bentuk penelitian yang ingin kamu buat nanti gitu. Nah, sebelum kalian pusing, kita akan pelan-pelan step by step. Nah, ketika kalian buat proposal tesis, kebanyakan yang saya lihat itu hanya ngomongin bahwa dia hanya asal-asal mencari apa sih kekurangan yang ada di daerah saya. Dia hanya asal mencari, kemudian dia tidak melihat apakah itu berkorelasi tidak dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Kemudian kurang data. Menurut saya, ketika kamu ingin membuat sesuatu, apalagi beasiswa, kamu harus cari data yang jelas. Kenapa proposal nanti yang akan kamu jadikan sebagai proposal tesismu itu penting untuk dilakukan untuk membangun daerahmu? Kamu harus punya data. Sesimpel kayak, jadi ada beberapa orang yang saya wawancara, kekurangannya tuh gini, kita orang timur itu, kekurangan kita adalah menjelaskan apa yang ingin kita lakukan. Kita kurang sekali mampu menjelaskan dengan baik gitu. Harus ditanya dulu baru kita jelaskan. Itu menurut saya sangat kurang. Jadi ketika kalian ditanya tentang tesis, berusahalah untuk menjawab secara maksimal dengan data yang kalian punya. Contoh ya, ada seorang kakak Nona, dia ambil teknik kimia. Nah, dia ngambil teknik kimia ini, rencana tesisnya, dia tinggal di NTT juga. Saya lupa daerahnya mana, tapi rencana tesisnya adalah dia pengen bantu untuk meneliti air yang ada di daerahnya, karena dia pengen supaya masyarakat tersebut bisa mendapatkan air bersih. Karena dia jelaskan bahwa di air yang ada di daerahnya tersebut terkontaminasi oleh pokoknya tercemar lah intinya. Dan dia kasih jelas fakta-faktanya, terutama kenapa itu sangat bagus ketika dia menjelaskan. Ternyata ini hasil penelitian dia di S1, dan hasil penelitian itu dia kasih masuk di Scopus. Kalian tuh usah takut, bukan berarti kalian harus punya penelitian dimasukkan ke Scopus, tapi pada intinya dia bisa menjelaskan, dia bisa kasih bukti loh bahwa airnya tuh memang tercemar dan butuh sekali penelitian yang dia lakukan ketika S2 nanti untuk bisa bantu di daerahnya gitu. Itu penting kan? Ketimbang kayak kita hanya bilang bahwa saya pengen buat penelitian saya ini saya pengen bantu masyarakat supaya mengurangi
air kotor. Iya, air di daerah kami tuh airnya kotor, saya pengen buat penelitian supaya air saya bersih. Hanya ngomong kayak gitu. Tidak akan lebih kuat ketika seseorang ngomong hal yang sama, tapi buat pakai data. Data itu sangat penting ya. Kita tidak bisa ngomong seolah-olah seperti di negeri dongeng tanpa ada data yang jelas. Sesimpel kayak saya punya tuh mungkin agak lebih sederhana. Saya pengen buat penelitian tentang bullying. Ini waktu saya ngomongin tentang rencana tesis saya. Saya pengen buat tentang bullying di daerah di Kampung Garam gitu. Karena saya melihat anak-anak di sana lumayan kasar gitu. Saya tidak hanya ngomong bahwa saya pengen buat penelitian bullying, karena bullying itu secara psikologi itu terlalu basi, topik yang cukup basi. Dia harus butuh variabel-variabel yang lain untuk membuat topik bullying itu jadi lebih baik, maksudnya lebih bisa diterima, jadi ada kebaharuannya. Saya menjelaskan bullying itu dengan data. Datanya apa? Gini, jadi di Kampung Garam itu ada beberapa orang, terus ada beberapa anak-anak juga. Saya datang dari rumah ke rumah, saya catat berapa jumlah orang-orang di Kampung Garam. Karena ketika saya tanya di ketua RT mesti agak bingung-bingung karena dalam satu rumah tuh bisa 2-3 kepala keluarga. Sedangkan yang dicatatkan hanya berdasarkan rumah kepala keluarga juga. Tapi kan kadang-kadang ada yang baru lahir, jadi dia belum catat gitu. Nah, selain minta data dari beliau, saya datang dari rumah ke rumah. Jadi di Kampung Garam itu ada 2 RT. Saya datang dari rumah ke rumah, saya catat jumlah anak di sini berapa, jumlah kepala keluarga di sini berapa, perempuan laki-lakinya tuh berapa. Saya benar-benar catat. Jadi karena saya sadar bahwa penelitian di Kampung Garam ini kan belum betul-betul dilakukan tentang bullying dan sebagainya ya. Cara terbaik supaya saya ngomong di orang adalah jumlah anggota di sini, terus berapa yang putus sekolah, itu saya catat. Jadi ketika presentasi, ketika wawancara dengan pihak LPDP, saya menjelaskan bahwa bullying ini sangat penting. Terlebih, saya ceritakan tentang sejarah di Kampung Garam, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan bapak dan ibu-ibu yang ada di Kampung Garam, anak-anak yang tidak mau sekolah, kemudian dari cara itu karakter mereka juga kurang baik dibentuk. Jadi saya ceritakan itu dengan data. Jadi jumlah orang-orang itu dengan data tersebut yang putus sekolahnya berapa. Saya main data ketimbang saya ngomongin tentang oh iya anak di Kampung Garam tuh bullying gitu. Karena menurut saya punya mimpi yang besar untuk Kampung Garam dengan ilmu yang saya dapat ini. Tapi sebenarnya saya punya rencana tesis beda dengan rencana tesis yang saat ini. Yang saya akan kerjakan itu beda dengan bullying, karena saya pengen menggali motivasi belajar anak di Kampung Garam. Dan besar harapan saya pengen bisa bantu gitu. Jadi ada korelasi bahwa tesisnya saya memang tujuannya itu memang untuk membantu teman-teman di Kampung Garam, karena mereka bagian dari keluarga kami gitu. Opa saya berasal dari sana, jadi keinginan saya untuk membangun daerah saya juga cukup tinggi gitu. Jadi saya menjelaskan itu dengan data, kemudian saya ceritakan tentang pengalaman saya karena saya bagian dari situ. Keluarganya opa saya juga bagian dari keluarga di situ, dan keinginan saya supaya bisa bantu mereka punya keinginan untuk bersekolah S1. Kalau bisa semuanya tuh harus sampai S1 gitu. Karena banyak anak-anak yang tidak mau sampai S1 gitu. Itu mimpi saya gitu. Nah, kalian jelaskan. Kalau kita hanya ngomong bahwa tentang bullying itu tidak akan bagus, tapi ketika ngomongin bullying kita kasih masuk data, kita kasih masuk realita. Kemudian saya masukkan juga dengan konteks Indonesia Emas 2045, saya lupa ya Indonesia Emas tahun berapa. Pokoknya saya kasih masuk konteks Indonesia Emas yang kita mau nanti, Indonesia mau, dan saya pengen membangun dari daerah saya, menghadirkan Indonesia Emas itu. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi ada konteks yang searah dengan arah kebijakan pemerintah, kemudian data harus data dari penelitian atau kalian catat sendiri datanya dari jumlah orang-orang tersebut, kemudian faktor yang ingin kalian teliti gitu. Faktor ini harus punya kontribusi besar untuk daerah kamu,
dan untuk Indonesia secara keseluruhan. Itu kalau kamu belum dapat itu, cari. Kamu harus cari. Menurut saya tesis itu sangat penting ya. Itu berkontribusi besar terhadap kelulusan kamu. Nah, mungkin ini saya cuma ngomong-ngomong ya, tapi saya berharap dari sesi cerita ini yang saya kasih tahu, kalian bisa paham yang saya maksud. Tadi ada 3 poin penting, saya ulangi lagi. Yang pertama, tesis yang kalian buat harus searah dengan kebijakan yang pemerintah buat, gitu. Kalau bisa. Yang kedua, kalian harus punya data. Entah data itu kalian ambil dari media sosial yang kredibel, dari artikel-artikel yang kredibel. Pokoknya kalian harus ada, kemudian harus ada data. Jadi 3 itu penting sekali ya. Jadi yang saya ulangi lagi, saya minta maaf kalau saya ulang-ulang terus, tapi saya berharap ini bisa kalian ingat. Yang pertama yaitu proposal kalian harus arah dengan kebijakan pemerintah. Kalau saya tuh Indonesia Emas. Kalau kedua, harus punya data. Datanya itu kalian bisa ambil dari artikel manapun atau bisa dari artikel seperti Kompas dan teman-temannya, tapi harus kredibel. Yang ketiga, konteks tesis yang kalian mau ambil tuh konteksnya seperti apa. Kalau saya konteksnya bullying. Dan juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi bullying itu terjadi seperti apa gitu. Nah, itu 3 konteks besar yang kalian bisa pakai untuk buat proposal tesisnya kalian. Harus menjawab ini. Utama dan terutama adalah harus bisa berkontribusi untuk daerah kamu dan untuk negara kamu. Karena ini beasiswa dari negara, tujuannya untuk membangun negara. Entah nanti proposal kamu ini akan berbeda nanti saat kamu S2, setelah kamu diterima tidak apa-apa. Intinya kamu sudah, jangan memaksakan ideologi kamu dulu gitu. Intinya ada sesuatu yang kamu rasa perlu nih urgent segera, kamu buat. Entah nanti tesis kamu akan berubah, ya tidak apa-apa. Tapi saya yakin ketika kamu S2 dan buat tesis, pastinya tesis yang akan kamu buat akan berkontribusi untuk negara ini gitu. Sekian dari saya, ini sudah 12 menit. Semoga omongan saya tidak terlalu cepat, omongan saya juga tidak terlalu membuat kalian pusing. Semangat untuk wawancaranya. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Kalau memang kalian gagal, berarti jangan salahkan bahwa kalian kurang beruntung dan sebagainya. Berarti usahanya belum maksimal. Maka dari itu, daripada gagal dan kalian harus berusaha dengan maksimal lagi, mendingan usaha jor-joran saat ini. Oh ya, satu tips lagi. Saya menemukan banyak teman-teman kita dari daerah afirmasi itu kesulitan ketika berbicara dengan orang. Usahakan apapun yang sudah kamu tulis dalam CV kamu, tentang kelebihan, kekurangan, kamu baca setiap hari. Setiap hari, jangan cuma 1 kali, 2, 3, 4, sampai 5 kali. Ngomong lagi depan cermin, atau datang ke teman punya rumah, minta mereka jadi pewawancara. Memang mereka tidak akan mengkoreksi kamu seperti seorang yang ahli dalam bagian wawancara, tapi setidaknya mereka tahu bahwa kamu itu gugup atau tidak. Ketika kamu ngomong itu tuh seperti orang menghafal atau tidak. Itu kan dasar-dasar yang sebenarnya orang lain tanpa harus dia punya keahlian wawancara, dia bisa melihat itu. Orang awam tuh biasanya akan lebih jeli gitu. Oke, terima kasih. Bye.